Halo semua, selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Kristiantoro, Tatan, Akil, Rafa, Rahmah, Salma, Tiara Regina, Tiara Sakila, Wilham, dan Raffi. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang apa itu gender. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang apa itu pengertian dari gender. Nah, kata gender itu sendiri dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, gender adalah hasil kesepakatan antara manusia yang tidak bersifat kodrati atau tidak bersifat natural. Oleh karenanya, gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Gender dapat berubah dan dapat dipertukarkan pada manusia satu ke manusia lainnya, tergantung waktu dan budaya setempat. Nah, jadi gender itu tuh tentang bagaimana peran, fungsi, status, dan tanggung jawabnya. Jadi bukan tentang alat kelaminnya ya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang membedakan pola pikir perempuan dengan laki-laki yang akan dibagi menjadi 2 poin, yaitu perbedaan dari komunikasi dan perbedaan dari logika. Perempuan lebih sering menggunakan otak kanannya. Hal tersebut yang menjadi alasan perempuan lebih mampu melihat dari berbagai sudut pandang dan menarik kesimpulan. Otak perempuan lebih bisa mengaitkan memori dan keadaan sosial. Ini yang menjadi alasan perempuan lebih sering mengandalkan perasaan dan perempuan dapat menyerap informasi 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki. Ini menjadi alasan perempuan lebih cepat menyimpulkan sesuatu dibandingkan dengan laki-laki. Berbeda dengan perempuan, laki-laki memiliki kemampuan motorik yang jauh lebih kuat dibandingkan perempuan. Kemampuan ini dapat digunakan untuk kegiatan yang memerlukan koordinasi yang baik antara tangan dan mata. Ini menjadi salah satu alasan laki-laki lebih baik dalam olahraga yang mengandalkan lempar-melempar bola. Perbedaan perempuan dan laki-laki dalam berkomunikasi. Ketika berbicara mengenai komunikasi, perempuan terbilang lebih pandai dalam hal ini. Ada lobus frontal atau yang bertanggung jawab untuk pemecah masalah, korteks limbik yang cenderung lebih besar ketimbang laki-laki. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa perempuan memberikan keuntungan kepada laki-laki dalam hal komunikasi dan emosional. Kedua, dalam logika. Biasanya sejak kecil pria diajarkan tidak terbuka dalam mengungkapkan emosi mereka. Alasannya, hal ini diartikan sebagai kelemahan pria tersebut. Gender role atau peran gender merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada kultur terhadap tingkah laku pria atau wanita. Gender identity atau identitas gender, yaitu bagaimana seseorang mempersepsi dirinya sendiri dengan memperhatikan jenis kelamin dan peran gender. Sex role ideology atau ideologi peran jenis kelamin, termasuk diantaranya stereotip gender, sikap pemerintah dalam kaitan antara kedua jenis kelamin, dan status relatifnya. Segal, Dasen, Berry, dan Portinga dalam Watani 2009. Saya akan menjelaskan apa itu tipe gender. Tipe gender itu ada 2. Yang satu itu tipe maskulin, laki-laki. Yang kedua itu tipe feminim, perempuan. Yang tipe maskulin biasanya tuh sifat kelakiannya tuh di atas rata-rata, sifat kewanitaannya kurang dari rata-rata. Ciri yang berkaitan dengan gender yang lebih umum terdapat pada laki-laki atau suatu peran atau trait maskulin yang dibentuk oleh budaya. Terus maskulin dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ciri-ciri yang ideal bagi laki-laki. Emosional dan intelektual laki-laki atau maskulin menurut Handayani dan Sugiyarti tahun 2008 yaitu 1. Sangat agresif, 2. Independen, 3. Tidak emosional, 4. Dapat menyembunyikan emosi, nomor 5. Lebih objektif, nomor 6. Tidak mudah berpengaruh, nomor 7. Tidak mudah goyah terhadap krisis, 8. Umumnya selalu tampil sebagai pemimpin, berperasaan tidak mudah tersinggung, itu nomor 9. Nomor 10. Mudah mengatasi persoalan, nomor 11. Jarang menangis. Terus yang kedua
ada tipe feminim yang sifat kewanitaannya itu di atas rata-rata, sifat laki-lakinya kurang dari rata-rata. Ciri-ciri atau trait yang umumnya terdapat pada perempuan daripada laki-laki. Ketika dikombinasikan dengan stereotipikal, maka ia mengacu pada trait yang diyakini lebih berkaitan pada perempuan daripada laki-laki secara kulturi pada budaya atau subkultur tertentu. Yang berarti feminim ini merupakan ciri-ciri atau trait yang dipercaya dan dibentuk oleh budaya sebagai ideal bagi perempuan. Misalnya tidak terlalu agresif, lebih emosional, sulit menyembunyikan emosi, dan lebih pasif. Emosional dan intelektual perempuan atau feminim menurut Handayani dan Sugiyarti tahun 2008 yaitu 1. Tidak terlalu agresif, nomor 2 lebih emosional, nomor 3 sulit menyembunyikan emosi, nomor 4 lebih subjektif, nomor 5 mudah berpengaruh, nomor 6 mudah goyah terhadap krisis, nomor 7 berorientasi ke rumah, nomor 8 tidak umum tampil sebagai pemimpin, nomor 9 berperasaan mudah tersinggung, 10 lebih sering menangis, nomor 11 kurang senang terhadap sifat agresif. Terima kasih. Apa itu stereotip gender? Stereotip gender adalah kategori luas yang mencerminkan kesan dan keyakinan tentang perilaku apa yang pantas untuk perempuan dan laki-laki. Banyak stereotip yang begitu umum sehingga mereka menjadi ambigu, dan ini berlaku untuk stereotip gender dengan mempertimbangkan kategori maskulin dan feminim. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Poin pertama, otak. Dari segi fisik, otak laki-laki lebih besar, namun otak perempuan memiliki lipatan lebih banyak. Bagian yang lebih aktif dari laki-laki ada di area yang berpengaruh terhadap kemampuan visual spatialnya, sementara perempuan lebih ke bagian yang mengatur emosi. Di samping itu, hipokampus milik perempuan lebih berkembang dari laki-laki, yang berarti ingatan perempuan jauh lebih kuat. Dan seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, perempuan lebih efektif dalam penyerapan informasi. Kedua, kemampuan fisik. Sudah jelas bahwa laki-laki lebih dominan dalam melakukan hal berat dan berhubungan dengan motorik. Pada saat mengalami pubertas, laki-laki mengembangkan otot, sementara perempuan lebih ke lemak tubuh. Gak heran, kalau di kelas, laki-laki lebih banyak bergerak, lari ke sana kemari, dibanding perempuan yang cenderung duduk dan mengobrol. Laki dan perempuan terdapat perbedaan. Nah, dalam penelitian yang dilakukan pada penilaian nasional kemajuan pendidikan di Amerika Serikat, anak laki-laki kelas 4 dan 8 dapat mengungguli anak perempuan. Nah, dalam penelitian tersebut yang diperiksanya yaitu dalam bidang visual spasial. Bidang visual spasial itu sendiri yaitu merupakan keterampilan untuk memutar objek secara mental dan menentukan seperti apa tampilannya saat diputar. Nah, bidang dalam bahasan visual spasialnya itu yaitu bidang sendiri, geometri padat, dan geografi. Lalu persamaan antara laki-laki dan perempuan juga dalam bidang matematika itu disebutkan dalam penelitian Hyde dan kawan-kawan pada tahun 2008 bahwa studi pada 7 juta siswa di Amerika Serikat di kelas 2-11 mengungkapkan tidak ada perbedaan untuk nilai matematika pada anak laki-laki atau perempuan. Sedangkan untuk keterampilan di bidang sainsnya, laki-laki lebih sedikit baik dibanding perempuan di kelas 4, 8, dan 12. Hal itu dikemukakan dalam penelitian nasional kemajuan pendidikan. Nah, selanjutnya yang akan dibahas yaitu keterampilan verbal. Sebuah tinjauan utama tentang persamaan dan perbedaan gender dilakukan di tahun 1970-an menyimpulkan bahwa anak perempuan memiliki keterampilan verbal yang lebih baik daripada anak laki-laki. Hal tersebut dikemukakan oleh McCoby and Jacqueline tahun 1974. Namun, analisis yang lebih baru menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus ada mungkin sedikit atau tidak ada perbedaan dalam keterampilan verbal anak perempuan dan laki-laki. Misalnya hari ini skor anak laki-laki setinggi perempuan pada bagian verbal tes SAT. Nah, hal tersebut dikemukakan oleh dalam pengujian pendidikan layanan tahun 2002. Namun, selama tahun-tahun sekolah dasar dan menengah, anak perempuan mengungguli anak laki-laki dalam membaca dan menulis. Dalam studi nasional siswa Amerika Serikat, anak perempuan lebih tinggi prestasi membaca dibandingkan anak laki-laki di kelas 4, 8, dan 12 dengan kesenjangan semakin lebar kemajuan siswa melalui sekolah yang dikemukakan oleh Coley tahun 2001. Nah, anak perempuan juga berprestasi jauh lebih baik daripada anak laki-laki di kelas 4, 8, dan 12 dalam keterampilan menulis.
Hal tersebut didapat dari Penilaian Nasional Kemajuan Pendidikan tahun 2007 yang menunjukkan nilai menulis anak perempuan kelas 8 yang secara konsisten lebih tinggi. Yang keenam, ada perbedaan atau persamaan bidang prestasi pendidikan. Kemampuan kognitif laki-laki dan perempuan terlihat memiliki persamaan kemampuan kognitif. Perempuan sedikit lebih baik dalam kemampuan verbal, sedangkan laki-laki lebih baik pada pengenalan ruang. Kebanyakan penelitian tidak menemukan perbedaan yang besar yang melekat pada anak laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan kognitif secara umum. Oleh karena itu, hasil belajar dapat dikatakan tidak dipengaruhi oleh gender, di mana tingkat kognisi laki-laki maupun perempuan yang semakin baik, maka afektif dan psikomotorisnya juga semakin baik. Yang ketujuh, relationship skill adalah keterampilan berkomunikasi dengan jelas. Berikut adalah perbedaan-perbedaan yang terletak pada diri laki-laki dan perempuan. A. Public speaking versus private speaking. Dalam kategori ini, diketemukan bahwa perempuan lebih banyak bicara pada pembicaraan pribadi, sedangkan laki-laki lebih banyak terlibat pembicaraan publik. B. Telling story. Pada kategori ini, laki-laki lebih banyak bercerita dibanding perempuan, khususnya tentang guyonan. C. Listening. Perempuan cenderung menjaga pandangan, sering manggut, bergumam. Sebagai penanda, ia mendengarkan dan menyatakan kebersamaannya. Laki-laki dalam hal mendengarkan berusaha mengaburkan kesan itu sebagai upaya menjaga statusnya, sedangkan laki-laki memakai kesempatan bertanya sebagai upaya untuk menjadikan pembicara jadi lemah. E. Konflik. Perempuan memandang konflik sebagai ancaman dan perlu dihindari. Laki-laki biasanya memulai konflik, namun kurang suka memeliharanya. Yang kedelapan, ada perilaku prososial. Biasanya perilaku ini terdapat lebih unggul di perempuan, karena perempuan cenderung lebih peduli terhadap lingkungannya atau lebih empatik dibandingkan dengan laki-laki. Yang kesembilan, ada agresif. Itu kurang F. Nah, ini biasanya cenderung berada di laki-laki karena pada saat perkembangannya dari anak-anak bisa dilihat perbedaannya terutama di ucapan secara resmi saat anak-anak diprovokasi. Yang terakhir, ada emosi dan regulasi. Nah, biasanya perempuan cenderung di sikap seperti ini gitu, karena perempuan mudah untuk menampilkan kesedihan dan ketakutannya. Lalu perempuan juga lebih baik dalam membaca emosi orang lain dibandingkan dengan laki-laki. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.